saudara Insan sudah menjadi suami saya. Memasuki tahun baru 2026, Inara Rusli dan suami sirinya Insanul Fahmi membuka episode baru dalam kehidupannya. Saat banyak selebritas yang mengawali tahun baru dengan keceriaan berlibur bersama keluarga, tidak demikian yang dirasakan Inara Rusli. Untuk pertama kalinya, Inara Rusli tidak menikmati pergantian tahun di tengah kehangatan keluarga, terutama bersama anak-anak. Karena sejak pertengahan November lalu, 3 anak Inara berada dalam pengasuhan mantan suami Virgon. Mereka terlihat nyaman dan bahagia tinggal bersama ayahnya. Mengetahui 3 anaknya nyaman bersama Virgon, tentu menjadi lampu kuning bagi Inara. Ya, bila kelamaan bersama Virgon, bisa jadi anak-anak enggan kembali dalam pengasuhan Inara. Lantas, apakah Inara akan membawa pulang anak-anak rumahnya? Atau Inara akan merelakan melepas hak pengasuhan ketiga anaknya ke mantan suami? Mau menarik anak-anak juga Kak untuk mengurus hak asuh atau bagaimana nih Kak? Saya nggak tahu, yang saya tahu cuman menjalankan apa yang sudah menjadi putusan MA aja. Tak hanya kehilangan kehangatan dan kebersamaan dengan anak-anaknya, awal tahun 2026 ini, hari-hari Inara juga dibayangi kekhawatiran sekaligus ketegangan. Karena Inara akan menjalani pemeriksaan intensif dan rutin oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan istri Sa Insan, Wardah Tinamawa, mengenai dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Dalam kasus ini, Mawa telah memberikan sejumlah bukti, termasuk video CCTV berisi adegan syur Inara dan Insan berdurasi 2 jam. Inara sendiri sudah 1 kali diperiksa penyidik pada pertengahan Desember lalu dan mangkir pada pemeriksaan kedua. Tak ingin hal buruk dialaminya, Inara akan melakukan pendekatan kepada pihak Mawa untuk menghindari status Inara menjadi tersangka, apalagi sampai ke persidangan. Kita ikutin aja proses hukum yang berjalan. Sudah ada panggilan BAI dan klien datang, Inara datang hari Kamis kemarin membawa saksi-saksi. Mudah-mudahan Ibu Mawa ataupun pengacaranya bisa menerima itikat baik kita untuk damai. Untuk lepas dari jerat kasus perselingkuhan dan perzinahan, Inara juga melakukan cara lain, yakni mengumumkan jika dirinya dan Insanul Fahmi sudah menikah siri pada Agustus lalu. Karena biar bagaimanapun saudara Insan sudah menjadi suami saya. Karena saudara Insan sudah menunjukkan etikat baik untuk menemui pihak keluarga saya sebagai muslimah mencoba untuk taat. Demi ketaatannya kepada Insan suaminya, belum lama ini Inara mencabut laporan dugaan penipuan yang dilakukan Insan kepada dirinya. Walaupun diwarnai drama yang menyesakan, Inara yang sebelumnya menyatakan lepas dari Insan, akhirnya kembali ke pelukan pebisnis 25 tahun itu. Ada yang menyebut baliknya Inara ke pelukan Insan bukan dilandasi cinta lagi, namun karena terpaksa agar terbebas dari jerat hukum. Kami keluarga udah dipertemukan juga pertemuan antar keluarga, jadi ya sudah saya memilih untuk cabut laporan dan mengajukan RJ juga ya. Ini pencabutannya karena ini perdamaian antar keluarga. Berbeda dengan Inara yang memulai tahun baru 2026 dengan rasa cemas karena terlibat masalah hukum, Wardah Tinamawa justru memulai tahun baru dengan beragam rencana indah. Selain akan berkarir di jagat entertainment, Mawa juga sedang bersiap hijrah dari Medan ke Jakarta. Insya Allah tahun depan bakalan stay di Jakarta. Karena udah ada beberapa project lah, alhamdulillah. Karena mungkin statusnya udah berbeda nih statusnya, jadi bakalan stay di Jakarta untuk supaya move on lah juga. Maksudnya kan nanti setelah proses hukum ini kan ada proses cerai juga. Tahun 2025 menjadi tahun berkah buat Raffi Ahmad. Karir kian menjulang, rezeki kian membanjir, bisnis di mana-mana. Tahun 2025 ini bahkan Nagita Slavina, istri Raffi, membuka bisnis kafe eksklusif di Paris.
Alhamdulillah, bismillah, kita resmikan lembaga manis yang pertama ada di Paris. Bismillah. Bismillah. Kongres. Alhamdulillah. Laris manis. Seolah ingin mensyukuri pencapaiannya, Raffi pun memboyong keluarga, karyawan dan ART-nya ke negeri Napoleon itu. Selain urusan buka kafe, tentu saja Raffi dan Gigi ingin quality time bareng ketiga anaknya. Rafathar, Rayansa, dan Ranaima atau Lili berlibur keliling Eropa. Ya sayang tuh, foto tuh gitu tuh. Selama di Eropa, Raffi dan Gigi juga tak selalu bersama. Ada kalanya Raffi punya boys time bareng putra sulungnya, mengunjungi stadion klub bola terbesar di Inggris, Liverpool yang jadi favorit mereka. Lagi digituin. This way, folks. Begitu juga Gigi yang punya cara sendiri untuk bisa quality time bareng Rafathar. Salah satunya menemani naik wahana ekstrim di Winter Wonderland London. Tak hanya itu, meski di Eropa cukup dingin, Gigi tetap menuruti keinginan anak-anaknya untuk bermain salju di Saint Moritz, Swiss. Sekaligus bertemu dengan sahabatnya Nia Ramadhani yang juga berlibur bersama. Kedua keluarga itu pun menghabiskan waktu bermain ice skating dan ski. Anak-anak juga sangat happy bermain salju, apalagi Rayansa dan Lili. Ayo bergerak ibu-ibu. Ayo ibu-ibu bergerak. Itu dua enak banget ya ayunan di situ ya. Tahun 2025 menjadi tahun peri buat Raisa. Pernikahannya hancur, ibunda berpulang karena kanker. Kisah perceraiannya juga cukup menyakitkan. Hamis diduga mengkhianati Raisa lewat kedekatannya dengan Sabrina Alatas, wanita yang digadang-gadang jadi orang ketiga dalam rumah tangga Raisa dan Hamis. Mencoba berharap kebaikan di tahun 2026, Raisa yang punya jadwal padat sepanjang tahun 2025 mencoba rehat sejenak. Quality time bareng Zalina di negeri ginseng Korea. Meski sudah bercerai, Raisa dan Hamis tak ingin putri sematawayang mereka Zalina kehilangan kasih sayang orang tuanya. Keduanya pun sepakat untuk menjalani co-parenting, mengasuh Zalina bersama. Tak heran jika sebelum Raisa dan Zalina menghabiskan liburan akhir tahun di Korea, Hamis juga sempat meluangkan waktu bareng Zalina. Yaya tuh best friend saya. Kita bisa baik-baik dan kita lagi berusaha sebaik mungkin untuk co-parenting. Saya berkomunikasi sama dia itu setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap malam. Jadi kita tanggung jawab kita emang untuk berusaha kita. Ya, kalau kita lagi saling sibuk, kita saling bantu. Ternyata bukan cuma Raisa yang memilih Korea untuk menandai bergantinya tahun, tapi juga Inul Daratista. Inul memboyong Mas Adam, juga Ivan putranya ke sana.
Negeri Ginseng memang punya kesan tersendiri dalam sejarah karir Inul Daratista. Kabarnya sih Inul memang ada misi khusus. Kenapa memilih liburan ke Korea? Lantas, apa sih misinya? Benarkah Inul berniat melakukan operasi plastik seperti rekannya Iis Dahlia? Pemirsa, kebersamaan memang menjadi kunci bahagia menyambut tahun baru seperti yang dirasakan oleh Bunda Inul yang mengajak Mas Adam dan juga Mas Invander memilih merayakan pergantian tahun di negeri ginseng yaitu Korea. Nah, gitu pula nih dengan Raisa yang menutup tahun 2025 pasca bercerai dari Hamish Daud. Raisa hanya bersama dengan putrinya yaitu Zalina menikmati liburan di Korea Selatan. Aduh, yang pasti Raisa kayaknya berusaha ya menepikan rasa kehilangannya dan rumah tangganya yang maaf nih yang sempat hancur. Nah, kira-kira kenapa sih Raisa memilih Korea? Kira ada nggak ya kira-kira ini kenangan indah tersendiri bersama dengan sang mantan? Nanti kita lihat ya. Oke pemirsa, selanjutnya masih ada sepak terjang para selebriti pasca perpisahan mereka di tahun 2025 lalu. Ya masing-masing sih punya cara sendiri ya buat bangkit dan melangkah jauh ke depan. Seperti Tasya Farasya dan juga Cikita Medi. Nah kira-kira apa saja gebrakan mereka selanjutnya?